Bapak Ibu sekalian, malam ini kita memperingati lahirnya siapa? Nabi. Ada peribahasa anak muda sederhana, begini katanya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bohong orang kalau belum pernah kenalan, belum pernah ketemu, belum pernah lihat, tahu demen. Aneh gak kira-kira? Ketemu belum, ngeliat belum, tahu-tahu demen, aneh gak kira-kira? Pernah ketemu Nabi? Pernah ngeliat Nabi? Kok bisa cinta? Ini aneh. Saudara, Bapak Ibu jangan cinta sama nama Muhammad, bukan satu, ribuan bahkan jutaan. Kalau Anda cinta dengan nama Muhammad, orang yang Anda nggak kenal, saya khawatir cintanya nyasar. Ntar yang lu demen bukan Muhammad Rasulullah, malah Muhammad tukang jengkol. Muhammad doa. Ini inti maulid. Ustaz, saya belum pernah ketemu Nabi, belum pernah melihat Nabi, tapi saya cinta kepada Nabi. Bagaimana supaya nggak kesasar? Ini intinya. Kalau Anda belum pernah ketemu, belum pernah melihat tapi cinta sama Nabi, cara sederhana, pelajarin riwayat hidupnya, jadi tahu. Riwayat hidup yang mana yang paling lengkap dan singkat? Itu ada dalam kitab Rawi yang tadi kita baca. Cuman sayangnya orang di hati Asia sama Rawi mah pada hafal, ngerti mah kagak. Nah udah ayo. Tapi buatnya kayak Rabu Suha kayak ngerti. Pakai sedih-sedih. Malaikat ketawain teknik. Saudara, bagaimana kita paham Nabi yang kita baca kita nggak tahu, yang lebih aneh lagi dibacain apa? Yang baca aja nggak paham, apalagi yang mau dibaca. Makanya rata-rata kita bisa baca nggak paham. Baik, saya malam ini insya Allah kita ngaji tentang Rawi aja, biar pulangnya ada bekal ya. Nabi Muhammad sama Nabi Adam dulu mana? Nabi Adam. Nabi Adam. Yang jawab Nabi Adam berarti baca Rawi nggak ngerti, udah kelihatan. Musa ngeles udah ketahuan udah. Lihat Surah Al-An'am halaman 18 atau Rawi Diba atau Sundudura, itu ada hadis Nabi yang isinya bersama. Lihat Surah Al-An'am, apa kata Nabi? Kuntu nuran baina yadillahi azza wa jalla qabla yakhluqa adam fi alfaini am. Aku ini kata Nabi Allah ciptakan 2000 tahun belum ada. Lihat lagi Rawi yang paling tipis, azab itu paling tipis. Bab muqaddimah ada kalimat fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Alam ini belum ada, nur Nabi udah duluan. Berarti kalau gitu Nabi Muhammad belum, Nabi Adam. Nabi Muhammad ada ada. Ada lu kata Adam. Adam belum tahu berapa tahun lu maulid. Berarti selama ini nggak maulid. Ini hal dasar. Jadi ceritanya bagaimana? Begitu Allah ciptakan nur Nabi sebenarnya roh. Karena gambaran dalam Rawi itu roh, nur. Begitu Allah ciptakan nur Nabi, surga, neraka, langit, bumi, tumbuhan. Yang terakhir dari 2000 tahun baru Nabi Adam. Begitu Nabi Adam sudah Allah ciptakan, rohnya belum ditiup, jasadnya mana? Jasadnya menurut sejarah itu panjangnya Nabi Adam itu 70 hasta. Satu hasta itu semeter kurang, jadi kurang lebih Nabi Adam itu panjangnya, tingginya itu 60 meter. Nah ini pelajaran pertama buat ibu-ibu ya. Kadang-kadang ibu-ibu suka ngomong sembarangan, saya khawatir dikabulin Allah. Kalau dikabulin Allah saya cilaka itu, terutama lagi 7 bulan. Ngomongnya suka sembarangan. Ustazah bacain surat Yusuf, mudah-mudahan anak saya ke Nabi Yusuf, coba kalau Allah kabulin. Nabi Yusuf kan tingginya 70 meter. Bagaimana anak 70 meter ya? Ngomongnya gimana? Entah akhlak sih Pak. Begitu Nabi Adam sudah ada, halaman 20. Begitu Nabi Adam udah, lihat halaman 20. Apa katanya? Huz min tinatin min magani kabrikan. Saudara, sebelum saya lanjutkan perlu diketahui bahwa Nabi itu yang dikatakan basarul lakal basar, manusia tapi tidak sama dengan manusia, karena satu,
Rasulullah itu penciptaannya 3 kali. Ada proses namanya nuriyah, ada izhariyah, ada wad'iyah. Ini saya menceritakan nuriyah dulu. Begitu Nabi Adam sudah ada, Allah perintahkan kepada Jibril, ya Jibril, husmin tinatin min magani kabrikani. Jibril, turun ke dunia, ambil segenggam tanah, cari segenggam tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Bapak Ibu bayangin, dunia segini luasnya, Jibril suruh nyari tanah segenggam yang paling bagus. Itu Jibril saking takut salah turun ke dunia bawa Google Map. Salah. Dia turun ke dunia, dia cari itu tanah. Ternyata tanah dan tempat terbaik sedunia percis adanya di tengah-tengah Ka'bah. Yang dulu belum ada Ka'bah. Itulah sebabnya kita sholat di dalam Ka'bah. Nabi sampai dipalingin bahwa diwajahkan syatral Masjidil Haram. Nah ini jawaban. Jadi kalau orang nanya kenapa lu sholat di Ka'bah, tanah dan tempat terbaik sedunia adanya di Ka'bah, itu jawabannya. Itu kadang-kadang kalau ditanya orang kan bukan yang jawab. Kesal banget, bukan yang jawab. Ngapa lu ada Ka'bah? Emang dasarnya emang apa lu? Berantem namanya. Diambil itu tanah, summa tawaf bil ardh. Kata Sarah Malam dibawa tawaf dulu, nggak langsung diserahin Allah. Kenapa dibawa tawaf? Karena satu-satunya kerjaan wajib yang nggak boleh dikurang, nggak kenal tua, nggak kenal muda, cuma tawaf. Saya nenek-nenek ya Allah 7. Saya masih anak-anak 7. Saya jomblo 7. Satu-satunya kerjaan wajib yang nggak boleh dikurang 7 apa? Bu, kenapa tawaf harus 7? Jawaban paling gampang out. Paling gampang. Kenapa tawaf harus 7? Bukan 7-nya orang Jati Asih. Orang Jati Asih mah ketahuan udah menangkap 7 dia. Kepalanya pusing 7 keliling. Minum obat aspirin bintang 7 lagi. Lakinya mati 7 hari. Bininya bunting 7 bulan. Dia cari kembang 7 rupa. Cari air sumur 7 sumur. Hartanya berlimpah kagak bakalan habis dimakan. Emang udah menakan tuh. Kenapa tawaf harus 7? Ternyata tawaf lambang taubat. Makanya siapapun yang tawaf pasti ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Maksudnya apa? Tua muda sehat sakit pasti ketemu angka 7. Apa angka 7 di sini? Hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lu tua, lu muda, lu sehat, lu sakit, pasti mati dari situ. Ayo. Ada yang bisa lari dari situ? Kalau nggak matinya Senin, masa? Kalau ada Selasa, ya pasti di situ enggak. Tahu nggak kita matinya hari apa? Nggak tahu. Tapi pengen nggak mati husnul khotimah? Nah ini yang jadi masalah. Matinya nggak tahu hari apa, tapi pengen mati. Tapi bisa nggak? Lah bisa, saya nggak bisa. Kalau anda nggak tahu mati hari apa, tapi pengen mati husnul khotimah, caranya sederhana. Bagaimana? Obatnya tiap hari gitu. Kadang-kadang kan di Jati Asih ada yang so tahu mati, so tahu. Malam Jumat mau wirid sampai pagi, malam Minggu kiu-kiu banget. So tahu loh. Kalau kira malam Minggu nggak mampus ya Pak. Dibawa tawaf. Setelah dibawa tawaf, Allah salam bebahri tasnim, tanah tadi dicuci dulu sama Jibril di sungai tasnim di surga. Begitu dicuci itu tanah berubah menjadi cahaya. Asalnya apa? Tanah menjadi, ayo rame-rame, asalnya jadi kenapa harus saya ulang? Ingat, Nabi itu manusia. Kalau Nabi dari cahaya, Nabi malaikat. Ini harus tahu. Nabi manusia tetap harusnya dari tanah. Kalau Nabi dari cahaya, Nabi malaikat. Jadi tanah yang dicuci sama Jibril, ini tanah menjadi cahaya. Begitu menjadi cahaya, dibawa ke hadapan Allah di tengah perjalanan waktu. Kata sahabat, itu cahaya begitu dibawa ke hadapan Allah keringetan. Begitu netes keringetnya, Allah katakan kullu jami'an dia kuliku min uri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang akan datang sumber cahayanya bersumber
kita Muhammad. Makanya kita baca tuh salawatnya tuh, assalamu alaikum Zainal Auliya, assalamu alaikum Asqal. Ada nggak bendera Zainal Auliya? Ada nggak? Artinya apa? Kalau pokoknya Zainal dah. Tapi dah urusan. Dibawa ke hadapan Allah, dipertemukan dua cahaya, cahaya min nurillah dengan cahaya dari tanah, dijadikan satu ini cahaya. Itu yang sering kita baca rawi, namanya nurun ala nur. Cahaya bertemu, bukan cahaya di atas cahaya. Di atas cahaya apaan? Emang ada di atas cahaya? Di atas sinar ada tuh cahaya. Di atas cahaya apaan? Jadi bertemunya dua cahaya. Begitu cahaya ini bersatu, lihat rawi di bawah. Wa tusabbihullah ta'ala dzalika nur wa tabbihul malaikat. Begitu cahaya jadi satu, ini cahaya tasbih. Subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Begitu cahaya tasbih, malaikat ikut tasbih sama dengan tasbihnya nur Nabi Muhammad. Inilah salah satu sebab kenapa Rasulullah derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Karena padahal malaikat la yasunallah. Karena malaikat yang ngajarin tasbih nur Nabi kita Muhammad. Begitu sudah jadi satu ini tasbih berselawat. Lihat lagi rawi di Allah ingin perkenalkan cahaya kepada seluruh malaikat. Ini mikir putus ya, mati-mati di mana? Kurang enak nih. Agak putus-putus ya. Begitu jadi satu, lihat rawi di mana? Wa 'arada farruhu 'ala al-asya wa qala hada sayyidul anbiya wa ajalul asbiya